Ya, salam semuanya. Halo. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, kita akan kembali untuk bersekutu dan mendengarkan firman Allah. Saudara, kita akan belajar firman Allah pada pagi hari ini. Judulnya Israel dan umat pilihan Allah. Ya. Saudara, ini sedikit perlu kita pahami tentang mengenai Israel dan umat pilihan Allah. Ya, saudara, apalagi berhubungan dengan sekarang sedang terjadi perang antara Israel dan Gaza ya. Israel dan Hamas ya, itu sedang bergejolak. Apakah mungkin sudah mau berhenti atau masih lanjut, kita nggak tahu ya. Tapi kita nanti di sini juga kita akan memiliki pemahaman sebenarnya bagaimana kita menanggapi atau menilai Israel ini. Atau bagaimana sikap kita ketika terus terjadi perang seperti ini. Seharusnya kita umat Kristen itu bagaimana? Ya. Nah, saudara perhatikan bahwa bangsa Israel memang itu adalah bangsa yang dipilih Allah. Ya. Itu bangsa yang dipilih Allah, bangsa satu-satunya yang dipilih Allah ya, untuk menyatakan tentang dirinya kepada dunia. Tapi memang saudara, cara Allah menyatakan diri itu bukan langsung pada bangsa-bangsa. Tidak seperti itu, tapi saudara, dia memilih sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel lah yang menjadi pilihan Allah. Jadi saudara, sebenarnya kenapa Allah memilih Israel? Saudara, sebenarnya Allah memilih Israel tujuannya untuk menyatakan rencana keselamatannya kepada dunia. Jadi sebenarnya bukan berhenti di hanya bangsa Israel ini. Sebenarnya bukan Tuhan itu hanya berperkara kepada bangsa Israel. Sebenarnya Tuhan berperkara itu pada bangsa-bangsa. Tapi untuk menyatakan dirinya pada bangsa-bangsa, saudara, pertama-tama dia harus memilih bangsa, sebuah bangsa yang akan dipakainya untuk menyatakan berita tentang keselamatan itu pada dunia. Ya, sehingga saudara, kita kenal Israel ini sebagai bangsa umat pilihan Allah. Ya, tentu nanti saudara, Israel pada zaman ini dengan zaman dulu, pada zamannya Abraham, Musa, sampai pada zaman Yesus, saudara, itu tentu berbeda dengan Israel zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang, Israel sekarang itu menolak Yesus. Dulu saudara, Israel itu dipakai untuk memberitakan Yesus. Tapi ketika mereka pada akhirnya menolak Yesus, bahkan menolak Yesus, menyalibkan Yesus, nanti saudara, baru Tuhan membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi memang cara pandangnya harus melihat Israel dulu. Saudara, memang benar sebagai bangsa pilihan Allah. Tapi saudara, Israel yang sekarang tentu berbeda. Kenapa? Karena Israel sekarang adalah Israel yang menolak Yesus. Nanti kita bisa lihat dalam Alkitab. Tapi kita akan melihat dulu pertama, memang saudara, bangsa Israel ini memiliki keistimewaan khusus. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Ya, umat pilihan Allah. Nah, kita baca beberapa ayat. Saya ambil contoh dalam Alkitab. Mazmur 135 ayat 4. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Jadi memang saudara, di antara banyak bangsa memang Israel adalah orang yang teristimewa, bangsa yang teristimewa. Kenapa? Karena mereka ini yang dipilih sebagai bangsa yang pertama mengenal Allah. Ya, Allah menyatakan diri bukan kepada bangsa-bangsa lain. Allah tidak menyatakan diri pertama pada bangsa Arab, tidak. Tuhan menyatakan dirinya pertama kepada bangsa Israel. Itu mulai dari Abraham. Ya, saudara, Abraham nanti dia punya keturunan yang namanya Ishak. Ya, baru nanti saudara, dari Ishak muncul Yakub. Dari Yakub inilah muncul 12 suku Israel itu. Jadi saudara, orang Israel ini sebenarnya bukan dimulai dari Abraham, bukan. Abraham ini bukan bangsa Israel. Ya, itu harus dipahami.
Saudara, Abraham ini adalah orang Ur Kasdim. Dia orang Ur Kasdim. Lalu saudara, nanti Tuhan menjanjikan kepada Abraham ini sebuah janji penyelamatan, bahwa melalui Abraham ini segala bangsa akan diberkati. Kan begitu. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Jadi Allah berjanji pada Abraham. Tapi saudara, bukan semua keturunan Abraham. Itu hanya keturunan Abraham nanti yang melalui Ishak. Karena Ismail kan ditolak. Jadi bukan semua keturunan Abraham. Jadi saudara, nanti dari Abraham ini muncullah Ishak. Ismail ditolak. Baru dari Ishak ini muncullah Yakub. Esau ditolak. Jadi saudara, keturunan Abraham yang dimaksud adalah keturunan yang melalui Ishak, Yakub, baru nanti dari Yakub ini muncullah 12 suku Israel. Ya. Jadi Israel itu adalah keturunan dari Abraham. Ya, Abraham. Nanti saudara yang muncul dari tunasnya Ishak, yang dari tunas Ishak. Nah, saudara perhatikan. Jadi Allah berjanji dia akan menyatakan keselamatan ya sebenarnya itu kepada semua bangsa. Tapi pertama-tama Allah bekerja melalui sebuah kaum dalam dunia ini yang namanya kaum Yahudi atau kaum Israel. Nah, saudara, kita lanjut lagi dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Mari kita lihat. Kita baca sama-sama ayat ini. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagianku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi saudara, di sini Tuhan berbicara melalui Musa menegaskan bahwa dia mau sebenarnya orang Israel ini akan menjadi umat yang akan menjadi kerajaan imam. Ya, dikatakan di sini, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Jadi saudara, memang Allah mau memilih memilih bangsa Israel ini. Untuk apa saudara? Untuk menjadi imam. Ya, untuk menjadi imam dan bangsa yang kudus. Ya, tentu imam ini saudara, yang namanya imam itu sebenarnya itu mediator atau perantara. Ya, jadi kalau sebenarnya di sini kita bisa lihat sebenarnya pemilihan itu berhubungan dengan di mana nanti orang Israel ini dipakai Tuhan untuk menjadi imam, untuk menjadi perantara bagi bangsa-bangsa lain untuk mengenal Yesus. Tapi nanti kan kita lihat dalam perkembangannya, kan kita melihat bahwa sebenarnya orang Israel itu nanti adalah orang yang tertutup. Malah mereka menjadi sebuah bangsa yang eksklusif, di mana mereka tidak mau keluar, tidak mau pemberitaan Injil itu keluar. Ya, mereka menganggap diri sebagai orang yang sangat spesial di mata Allah. Orang lain, suku-suku lain tidak. Jadi saudara, pada akhirnya mereka menolak menjadi imam sebenarnya. Ya, makanya nanti kita melihat akhirnya saudara, nanti di PB kita akan melihat bahwa sebenarnya akhirnya Israel itu ditolak oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat begitu. Ya. Jadi awalnya memang Tuhan memilih Israel ini sebagai bangsa yang spesial, ya, sebagai bangsa yang istimewa. Ya, dia memilih, dia menjadikan Israel ini sebagai imam bagi dia, kerajaan imam, sebagai bangsa yang kudus. Ya, tentu tujuannya tadi saya katakan bahwa tujuannya supaya berita Injil itu bisa disampaikan kepada seluruh dunia. Walaupun nanti konsepnya Israel salah, mereka merasa bahwa hanya buat mereka keselamatan itu, sehingga mereka tertutup untuk pergi memberitakan Injil. Makanya ketika Yesus pergi memberitakan Injil pada bangsa-bangsa lain, seperti misalnya kepada perempuan Kanaan, Tirus yang Sino Venesia. Ketika Yesus menyembuhkan orang itu,
Tuhan menyinggung pertama, dia bilang aku datang bukan hanya untuk aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Kan dia sebenarnya Allah kan sebenarnya menyindir itu. Dia menyindir karena orang Israel merasa dirinya ini eksklusif. Ya, mereka merasa mereka ini orang yang paling unggul di pandangan Allah. Ya. Lalu Tuhan kan sebenarnya menyindir mereka karena mereka memang punya pandangan bahwa mereka ini nanti hanya mereka itu Yesus ini sebenarnya Mesias itu hanya datangnya untuk orang Israel. Ya, dan Tuhan sebenarnya mematahkan pandangan mereka itu. Sebenarnya dia datang itu untuk semua bangsa. Saudara, coba kita baca Ulangan 10 ayat 15. Satu ayat lagi mari kita supaya tahu bahwa memang awalnya Tuhan memilih Israel. Ini harus kita pahami ya. Ulangan 10 ayat 15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi hanya oleh namanya mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka. Jadi kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti saudara. Jadi memang saudara, Tuhan memang secara khusus Dia memilih Israel. Ya. Dan selain itu saudara, memang Israel ini punya banyak keunggulan. Ya, dalam dunia ini Israel itu dikenal oleh segala bangsa. Kenapa saudara? Memang Israel ini punya keunggulan yang luar biasa, bukan hanya sebagai umat pilihan Allah. Ya, tapi juga termasuk mereka dijanjikan nanti tanah Kanaan. Makanya kan sekarang ini kenapa orang Israel itu kan merebut tanah Kanaan itu? Karena itu juga merupakan perjanjian Allah pada mereka. Allah menjanjikan tanah Kanaan. Ya. Makanya saudara, orang Israel itu walaupun sudah tersebar ke seluruh dunia, tetap mereka pulang ke negara mereka. Ya. Nah, ketika mereka pulang, saudara, lalu kan di tanah mereka itu sudah didudukin, tanah mereka yang dijanjikan Tuhan itu sudah didudukin oleh orang Arab. Makanya saudara, waktu Israel merdeka tahun 1948, nah mereka menjadi sebuah negara. Nah, situlah mulai ada pertempuran untuk memperebutkan wilayah itu, karena itu memang wilayah mereka. Ya, saudara, hanya persoalannya wilayah itu kan sudah ditinggalkan ribuan tahun. Ya, itu sejak kerajaan Romawi itu ingin menghancurkan orang-orang Israel karena pemberontakan Israel pada waktu itu sampai nanti bangunan Bait Allah itu kan dihancurkan habis. Nah, disitulah sekitar abad ke-7 itu mulai orang Israel itu abad ke-7 Masehi, bukan 7 Masehi, abad tahun 70 Masehi, sekitar 70 tahun Masehi orang Israel ini berdiaspora ke seluruh dunia. Makanya nanti saudara, orang Israel itu ada yang ke Jerman. Nanti kita dengar ceritanya orang Israel di Jerman kan dihabisin sampai ada 6 juta orang itu dihabisin. Itu dalam buku secara resmi itu ditulis ada 6 juta orang Israel itu dibunuh di Jerman oleh Hitler. Tapi kalau catatan yang tidak resmi itu sebenarnya ada sekitar 12 juta orang yang dihabisin orang Israel di sana. Kenapa malam mereka ada di Jerman? Itu karena tadi di tahun 70 tadi sesudah Masehi itu udah orang Israel itu udah menjelajah ke seluruh dunia, udah berdiaspora, mereka udah pindah ke negara lain. Makanya seperti di Amerika orang Yahudi itu banyak di sana. Ya. Dan mereka ini punya keunggulan mereka itu termasuk orang-orang pintarnya ada dari Yahudi sana. Saudara, seperti misalnya tokoh-tokoh dunia yang penemu-penemu ilmu pengetahuan atau penemu fisika itu seperti misalnya Albert Einstein. Ya, itu Albert Einstein itu orang Yahudi. Ya, terus dia pindah ke Amerika. Dan dia itu penemu bom yang nanti bom itu dipakai untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Makanya akhirnya nanti setelah saudara itu dibom Hiroshima Nagasaki baru Jepang itu mereka kalah terhadap Indonesia terutama ya. Jadi saudara, Indonesia pada waktu itu bisa merdeka itu sebenarnya karena pengaruh bom dari Amerika itu.
waktu ngebom Jepang itu. Nah saudara, bom itu adalah penemuan dari Albert Einstein. Jadi bayangkan kalau misalnya dulu Albert Einstein itu pindah ke Jerman, ya itu orang Yahudi bisa dihabisi semua, ya di Jerman. Untung saudara Albert Einstein itu berada di Amerika, sehingga saudara Amerika bisa. Makanya Amerika itu kan menjadi sebuah negara ya saudara dikuasa ya. Bisa dibilang negara Amerika ini sebagai sebuah negara yang bisa menjadi keamanan bagi seluruh dunia. Karena waktu itu Amerika itu mereka punya kekuatan militer, kekuatan nuklir yang bisa saudara mengamankan dunia ini. Nah bayangkan kalau itu dulu jatuhnya ke Uni Soviet atau misalnya ke Jepang, ya yang negara adik kuasanya bukan Amerika, tapi misalnya Jepang atau Uni Soviet, udah negara kita itu udah habis di mana-mana. Kita ini sudah menjadi sebuah negara jajahan Jepang. Ya, tapi saudara memang kalau saya lihat itu Tuhan sudah mengatur semua itu, siapa yang negara yang menjadi negara terkuat ya untuk menjaga dunia ini, untuk menjadi polisi bagi dunia ini. Saudara, ya kalau saya boleh bilang Amerika itu yang paling cocok. Hanya hari ini Amerika udah mulai melemah karena muncul lagi negara-negara yang kuat seperti Uni Soviet, ya Cina udah mulai kuat. Nah saudara, kalau kita melihat sepertinya perang ketiga ini sudah mulai bergulir. Ya makanya seperti kita perlu tahu ini supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, orang-orang yang berjaga-jaga dan berdoa lah yang bisa menghadapi hari-hari ke depan. Ya, saya percaya banyak orang Kristen nanti ketika dunia ini tergoncang oleh peperangan, maka saudara, banyak orang Kristen yang pada akhirnya akan jatuh imannya karena kesulitan yang luar biasa. Nah kita perlu tahu ini supaya apapun yang terjadi kita siap untuk menghadapi. Nah saya bilang tadi bahwa Israel ini memang termasuk sebuah bangsa yang sangat spesial, bangsa yang istimewa. Di sana banyak berkat karunia yang Tuhan limpahkan secara luar biasa di Israel pada orang Israel. Ya. Nah saudara, selanjutnya kita melihat bagaimana Israel pada masa kini, ya, masa kini atau Israel modern. Mari kita lihat dalam Roma 9 ayat 1 sampai 8. Nah, saudara, di sini kita mulai melihat ada peralihan, ya, ada peralihan dari umat pilihan Allah tadi, ya. Orang Israel itu menjadi umat pilihan. Lalu saudara, nanti kita melihat umat pilihan itu rupanya bukan yang Israel, tapi umat pilihan itu terbuka kepada bangsa-bangsa, termasuk kita. Ya, kita termasuk orang pilihan Allah, nanti di sini kita bisa lihat. Oke, kita baca sama-sama Roma 9 ayat 1 sampai 8. Sama-sama kita baca 1 2 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah saudara, di sini kita mulai melihat ada sesuatu yang agak saudara berbeda luar biasa. Dari tadi kita melihat dalam Perjanjian Lama orang Israel itu adalah orang pilihan Allah. Tapi saudara, di dalam Roma pasal 9 kita mulai lihat saudara, orang Israel itu malah saudara akhirnya tidak diselamatkan. Ya, orang Israel ini akhirnya malah ditolak Allah. Coba kita lihat saudara beberapa ayat ya. Coba baca ayat 1. Aku mengatakan
kebenaran dalam Kristus, aku tidak berusaha. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, saudara, perhatikan di sini Paulus berkata dia bersedih hati. Ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan bersedih hati. Ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, kenapa dia bersedih hati? Kenapa saudara Paulus kok berduka cita, bersedih hati, bahkan mau terkutuk? Saudara, kenapa? Karena Israel ini sebenarnya malah akhirnya ditolak Tuhan di sini. Tidak diselamatkan, tidak menjadi orang pilihan Allah. Maka dikatakan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, kalau kita melihat sekarang, orang Israel kan bukan orang Kristen. Jadi orang Israel itu hari ini bukan orang Kristen, saudara. Itu orang, bahkan orang Israel itu sangat bertentangan dengan kekristenan. Orang Yahudi hari ini itu menolak Kristen, menolak Kristus, menolak ajaran-ajaran Kristen. Ya. Nah, saudara, padahal kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, mereka adalah orang pilihan Allah. Orang yang dipilih Allah sebagai sebuah bangsa, di mana Allah mau menyatakan diri pada mereka. Nah, saudara, jadi perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat sesungguhnya orang pilihan Allah sejati itu siapa? Ya, jadi nanti saudara bisa lihat orang pilihan Allah itu siapa sebenarnya. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa berbeda orang Israel dulu, zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Ya. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat nanti bahwa keselamatan itu bukan Tuhan hanya menyatakan pada kaum Israel, tapi Tuhan menyatakan keselamatan itu pada semua bangsa. Ya. Nah, malah saudara kalau kita lihat orang Israel ini kan terpisah dari Yesus. Coba ayat 3 ya. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi walaupun orang Israel itu adalah keturunan Abraham, tapi saudara dikatakan di sini tidak semua terhitung. Tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah orang Israel. Jadi yang disebut keturunan Abraham itu yang mana? Jadi saudara, walaupun secara jasmani orang Israel itu merupakan keturunan Abraham, tapi Tuhan berkata tidak semua orang keturunan Abraham itu disebut sebagai orang Israel. Nah, ayat 7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi saudara, artinya walaupun Israel itu merupakan keturunan Abraham secara jasmani, tapi kalau melihat ayat ini, tidak semua orang keturunan Abraham itu disebut keturunan Israel. Ya. Jadi saudara, hanya orang tertentu. Tidak semua orang keturunan Israel itu atau Abraham itu disebut sebagai Israel. Artinya hanya segelintir orang yang disebut keturunan Abraham. Nah, kita melihat keturunan Abraham yang dimaksud yang mana? Nah, saudara, dikatakan tadi ayat 7, dan juga tidak semua yang dihitung keturunan Abraham adalah anak Abraham,
tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Jadi adanya hanya orang tertentu, hanya keturunan dari Ishak yang disebut demikian. Baru nanti saudara kita melihat dari Ishak ini muncullah Yakub dan Esau. Esau pun tidak termasuk. Ya, jadi nanti Esau ditolak, Yakub yang menjadi pilihan. Baru nanti dari Yakub inilah muncul 12 Israel. Nah saudara, jadi kita perhatikan umat pilihan yang dimaksud Allah itu bukan semua keturunan Israel. Apalagi misalnya kalau kita lihat sekarang, orang Israel sekarang bukan orang Israel yang percaya pada Yesus. Mereka adalah orang Yahudi secara umum menolak Yesus. Kalau dibilang misalnya Palestina ini saudara, Palestina, kita kan biasanya kalau dengar Israel kan kita begitu begitu menggebu-gebu ingin membela. Tapi saya mau katakan saudara, Israel itu sebenarnya bukan orang percaya. Itu yang pertama harus kita pahami. Mereka ini adalah orang Yahudi yang percaya pada agama Yahudinya. Saudara, Palestina, perhatian baik-baik, di Palestina ada banyak orang Kristen. Dan orang Kristen yang percaya itu yang disebut umat pilihan. Terus saudara, kalau misalnya itu bom itu meluncur ke Gaza itu, banyak orang Kristen yang mati. Banyak orang pilihan Tuhan yang mati di sana. Nah saudara, kalau kita nggak memahami ini kan, kalau kita apakah kita berdoa bisa salah saudara. Misalnya kita berdoa Tuhan menangkan Israel, padahal kan Israel itu bukan Israel yang sebagai umat pilihan Allah. Sementara di Palestina ada banyak orang Kristen yang percaya pada Yesus. Ya. Maksudnya saudara, supaya gini, kalau kita berdoa jangan berat sebelah. Ya, jadi kita jangan jangan terlalu membela salah satu. Ya. Kenapa saudara? Karena di Israel juga ada orang pilihan Allah. Nah, itu yang perlu dipahami. Di dalam bangsa Yahudi juga tidak semua agama Yahudi, ada orang-orang beriman. Dan di Palestina juga ada orang-orang beriman sebagai umat pilihan Allah. Jadi kalau misalnya berdoa, ya sebenarnya kalau berdoa itu ya artinya supaya negara ini kalau bisa berhenti perang, supaya jangan banyak yang mati. Tapi jangan hanya berat sebelah kita bela Palestina atau kita bela Israel. Kalau Indonesia cenderungnya saudara, karena negara kita kan banyak masyarakat Islam, sehingga negara kita sering hanya mengutuk Israel. Negara kita hanya mengutuk Israel, itu sebenarnya salah. Ya. Kenapa saudara? Karena tidak selamanya Israel itu yang memulai pengeboman itu saudara. Sebenarnya itu tidak selalu dari Israel yang memulai. Ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu asal usul kenapa Israel menyerang misalnya Gaza. Nah saudara, banyak orang nggak tahu, lalu mereka hanya melihat Israel sebagai bangsa penjajah. Ya, apalagi di dalam dasar negara kita kan dalam pembukaan undang-undang harus menghapuskan penjajahan di atas segala bangsa. Padahal sebenarnya Israel di sana bukan menjajah, bukan menjajah Gaza, bukan menjajah Palestina. Israel di sana itu merebut atau mempertahankan posisi mereka sebagai orang yang punya tanah yang diberikan Tuhan oleh perjanjian pada nenek moyang mereka. Dan itu janji itu ditulis dalam Alkitab. Jadi saudara, sementara bangsa kita tidak memahami latar belakang Israel, kenapa mereka ada di situ. Karena itu tanah perjanjian. Bagaimanapun saudara, tanah itu tetap akan menjadi milik mereka, apalagi yang janji Tuhan. Ya, apalagi yang janji Tuhan. Tapi bangsa kita kan dia tidak tahu latar belakang, dia nggak tahu sejarah. Akhirnya hanya mengutuk-ngutuk kerjanya. Ya, hanya mengutuk Israel. Dan banyak negara kita yang akhirnya benci pada Israel. Sehingga kemarin saudara, karena terlalu bangsa kita benci pada Israel, sehingga akhirnya pertandingan bola yang seharusnya diadakan di Indonesia yang U20 itu dibatalkan. Sehingga banyak anak-anak muda yang kecewa. Nah itu kenapa saudara? Karena tidak memahami latar belakang apa sebenarnya, kenapa Israel itu kok bisa ada di daerah Palestina hari ini. Saudara, nanti saudara baca Alkitab, Israel itu memang saudara memiliki janji dari Tuhan bahwa tanah yang sekarang mereka rebut itu adalah tanah mereka. Hanya masalahnya lagi, sebelum mereka datang lagi, kan cepat kan mereka pergi berapa ribu tahun kan pergi meninggalkan Palestina.
Saudara, waktu tahun 1800 itu dihitung orang Israel yang tinggal di Palestina hanya sekitar 25.000 orang. Jadi bayangkan itu 1800. Tahun 1800 orang Israel itu, penduduk Israel yang tinggal di Palestina hanya 25.000 orang. Ya. Nah, nanti saudara baru mulai berikutnya kembali orang Israel itu mulai kembali ke daerah Palestina yang sekarang ini. Baru nanti mulai saudara berdirilah Israel itu menjadi sebuah negara 1948. Nah, situ mulai muncul mereka. Maka mulai dari situ terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa. Memang saudara, di salah satu sisi Palestina mereka sudah dari tahun 700 sesudah Masehi mereka sudah menguasai tempat itu. Jadi dari 700 tahun ya, itu waktu mulai munculnya Islam. Saudara, orang-orang Arab sudah menduduki daerah Palestina ini. Jadi dari 700 tahun sampai sekarang berapa tahun, saudara? 2023 dikurang 700, sudah berapa tahun? 700. Berapa? Coba dihitung dulu. 2002 berapa? 1000? Ya, 1300. Nah, saudara, artinya bayangkan udah 1300 tahun menduduki negara itu. Nah, sekarang bagaimana bisa ngusir mereka? Udah ribuan tahun mereka menduduki. Jadi tidak semudah itu untuk menghentikan peperangan di antara mereka ini. Jadi maksud saya kenapa kita mulai ini, supaya kita jangan berat sebelah. Ya, jadi kalau kita berdoa untuk Israel, berdoa juga untuk Palestina, karena di Palestina banyak orang Kristen, banyak orang beriman. Ya, banyak orang-orang beriman karena di bom oleh Israel, banyak anak-anak Tuhan yang jadi korban, tewas. Ya, nyawa mereka melayang. Jadi maksud saya kenapa harus disampaikan begini, supaya kita ketika kita berdoa, supaya kita bersikap bagaimana, ya, supaya kita memposisikan diri pada tempat yang tepat atau pada sikap yang pas, yang tepat. Ya, termasuk ketika kita berdoa, kita nggak hanya mendoakan misalnya Israel, tapi kita mendoakan dua-duanya. Ya, sebenarnya seperti negara kita pun sebenarnya nggak boleh hanya memihak pada Palestina. Ya, seharusnya kalau dia mau perdamaian, seharusnya dia harus menggandeng dua-dua. Dan saudara, itu harus bisa mendamaikan. Jadi dia nggak boleh hanya berada pada salah satu pihak. Ya, sebenarnya itu sudah diserukan oleh pakar-pakar politik Indonesia ya, untuk Indonesia itu jangan hanya menggandeng Palestina, tapi itu menggandeng dua-duanya. Baru bisa berada di tengah-tengah untuk membuat berdamai. Tapi kalau hanya berada pada posisi tertentu, maka nggak mungkin bisa kita jadi negara yang bisa jadi perantara untuk mendamaikan mereka. Tapi saudara, yang jelas bahwa dari ayat-ayat kita baca tadi, yang disebut orang pilihan itu sebenarnya bukan orang Israel untuk saat ini. Di awalnya, maksudnya pada zaman perjanjian lama, orang Israel itu adalah pilihan. Kenapa disebut orang pilihan? Karena mereka yang pertama-tama dipakai Tuhan untuk menyatakan dirinya, supaya mereka menjadi pembawa berita tentang Allah itu kepada dunia. Hanya nanti kan tidak terlaksana, karena Israel itu adalah sebuah negara yang merasa diri eksklusif, dan mereka hanya merasa keselamatan itu hanya buat mereka. Ya, sehingga akhirnya mereka menjadi menolak Kristus. Dan kalau yang namanya menolak Kristus, itu artinya tidak bisa selamat. Jadi kalau kita melihat kedudukan Israel hari ini, orang Israel hari ini itu tidak selamat. Dan Alkitab berkata yang selamat itu hanya sisanya. Hanya sisa. Jadi mungkin kalau tafsirannya sisa itu artinya setelah bangsa-bangsa sudah penuh memperoleh keselamatan, sudah seluruh kuota itu sudah tercapai, baru sisanya Israel akan diselamatkan. Itu bisa diartikan begitu. Jadi saudara, sebenarnya tidak semua orang Israel yang merupakan pilihan Allah. Bahkan kalau melihat negara Israel sekarang, mereka menolak Kristus, artinya memang mereka ini bukan pilihan Allah. Itu harus dipahami. Ya, memang di sisi lain Tuhan memberkati Israel.
Dan ingat saudara, Tuhan itu memberkati, ada dua berkat yang Tuhan mau kasih. Ada berkat khusus, berkat keselamatan, itu tidak diberikan pada semua orang. Ya, jadi berkat keselamatan ini nggak bisa sampai pada Israel. Tapi kalau berkat-berkat lain, berkat umum namanya, itu sampai pada Israel. Israel itu adalah menerima banyak berkat khusus, berkat umum. Tapi berkat keselamatan tidak. Jadi harus bedakan saudara berkat karunia khusus, yaitu yang berhubungan dengan keselamatan, dengan berkat-berkat umum yang dimana bangsa-bangsa manapun Tuhan bisa kasih. Seperti misalnya Jepang ya. Saudara, Jepang itu bukan negara Kristen. Kalau kita tahu Jepang itu kan penyembah dewa matahari. Tapi aneh, mereka itu menjadi sebuah bangsa yang kaya. Ya, mereka punya teknologi yang hebat. Makanya kalau seperti di Indonesia kita lihat mobil-mobil yang ada di Indonesia seperti mobil Toyota. Ya, itu mobil-mobil dari Jepang itu. Ya. Mobil yang dari Indonesia, yang dari SMK itu belum muncul kayaknya sekarang ini. Nah, kalau Jepang itu diberkati Tuhan. Mereka diberkati, itu namanya berkat umum. Jadi Allah itu saudara, kalau hanya masalah berkat umum, Tuhan kasih pada siapa saja. Termasuk Cina. Ya, itu Cina kan kebanyakan agama Konghucu. Ya, tetapi saudara, Tuhan memberikan karunia khusus umum, karunia umum yang dimana mereka luar biasa pintar berdagang. Ya, mereka saudara luar biasa menguasai dunia dalam perdagangan. Bahkan hari ini yang sangat ditakuti itu adalah Cina. Tapi di sana kan banyak orang yang nggak percaya. Jadi Tuhan itu saudara perhatikan, Tuhan memberkati negara manapun sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dia memberkati semua bangsa berdasarkan kehendaknya Allah. Ya, jadi saudara, tetapi kita harus bedakan. Ya, ada berkat yang lebih khusus, yang lebih besar, yang itu tidak semua orang dikasih, tidak semua negara dikasih. Itu hanya berkat khusus, yaitu berkat percaya pada Yesus. Nah, ini berkat yang saudara yang sebenarnya yang sangat ditekankan dalam Alkitab. Berkat khusus ini yaitu berkat keselamatan. Yaitu berkat ini hanya bisa diterima melalui iman. Ya, berkat iman. Makanya kita bersyukur seperti kita di sini saudara, walaupun kita bukan orang kaya, walaupun kita belum punya banyak hal. Ya, di sini nggak ada pejabat tinggi, tapi satu hal saudara, Allah sudah memberikan kita karunia khusus, yaitu keselamatan. Ya, kalau kita melihat misalnya Pak Jokowi ya diberkati Tuhan luar biasa kan, dia punya jabatan tinggi di Indonesia, dia nomor 1 di Indonesia. Tapi persoalannya, Tuhan nggak kasih dia berkat khusus, Tuhan nggak kasih dia berkat keselamatan. Ya, kita nggak tahu sih, mungkin nanti di akhir hidupnya sebelum mati dia udah terima Yesus. Tapi kalau melihat posisinya sekarang, dia kan belum percaya Yesus. Orang itu dikasih karunia Tuhan untuk menjadi pejabat tinggi, tapi Tuhan tidak memberikan mereka karunia khusus, yaitu untuk mengenali siapa Yesus. Makanya kita ini sebenarnya kalau kita bisa melihat hal seperti ini, kita bisa melihat siapa kita. Kita ini orang-orang yang sangat istimewa. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyatakan Kristus pada kita. Ya, kita bisa kenal Yesus. Kalau saudara sampai bisa kenal Yesus, itu artinya saudara adalah orang yang sudah menerima karunia yang teristimewa, karunia yang paling berharga dari Allah, yang nggak ada bandingannya dengan berkat-berkat umum yang bisa dimiliki oleh banyak orang. Nah, jadi saudara perhatikan, yang disebut umat pilihan Allah itu adalah orang yang percaya pada Yesus. Jadi kalau orang itu nggak percaya Yesus, menolak Yesus, itu bukan umat pilihan. Jadi termasuk orang Israel tadi itu bukan umat pilihan. Ada umat pilihan dalam di negara Yahudi, tapi itu segelintir orang. Ya, hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang percaya pada Yesus. Ya, jadi saudara, kita melihat sebentar Roma pasal 2. Biar untuk menegaskan saudara siapa sebenarnya disebut orang pilihan itu, siapa yang disebut orang pilihan. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama Roma 2 ayat 28 sampai 29. Sama-sama 1 2 3. Sebab yang kita ulangi. 1 2 3. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah Yahudi,
Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang langsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat adalah sunat di dalam hati secara rohani, bukan rupiah. Maka pujiannya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi saudara perhatikan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ya. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati. Nah, ini orang Yahudi sejati. Orang Israel sejati itu siapa? Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Jadi bukan hanya bukan bentuk keyahudiannya atau tata cara agama ibadah Yahudinya yang sejati itu, bukan. Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat adalah orang yang sunat di dalam hati secara rohani, bukan hurufiah. Jadi arti Yahudi yang sebenarnya saudara, atau arti Israel yang sebenarnya bukan lahiriah. Jadi bukan suku Israel sana. Yang disebut Israel itu hari ini adalah orang-orang yang percaya. Jadi saudara, dulu memang Israel itu dipilih hanya sebuah suku, tapi sekarang saudara, Israel itu adalah semua orang percaya di seluruh dunia. Semua yang disebut Yahudi bukan Yahudi lahiriah, tapi Yahudi yang dimaksud adalah Yahudi rohani. Maksudnya Yahudi rohani apa? Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oke, kita baca terakhir saudara, Galatia pasal 3 ayat 23, ayat 29. Nah, siapa yang disebut dengan keturunan Abraham? Sama-sama kita baca Galatia 3 ayat 29, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi orang keturunan Abraham lahiriah hanya berdasarkan lahiriah, saudara, itu bukan orang pilihan. Itu bukan Israel sejati, itu bukan keturunan Abraham sejati. Yang disebut keturunan Abraham sejati adalah dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi yang disebut keturunan Abraham itu saudara, bukan keturunan Abraham dalam bentuk jasmani. Ya, jadi ini harus diperhatikan, bukan. Tapi yang disebut keturunan Abraham itu adalah orang yang memiliki Kristus. Ya, orang yang memiliki janji Allah. Janji Allah itu apa? Kristus. Allah memberikan Kristus pada dunia supaya apa? Supaya orang percaya diselamatkan. Nah, kita kalau percaya pada Yesus, kita disebut apa? Kita disebut keturunan Abraham. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita orang yang berhak menerima janji Allah. Saudara, janji Allah kepada keturunan Abraham jasmani yaitu untuk memiliki tanah Kanaan. Saudara, tanah Kanaan itu bukanlah berkat yang luar biasa. Tuhan masih punya berkat yang lebih luar biasa dari tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan pada orang Israel. Apa? Saudara, itu tanah surgawi. Ada tanah surgawi, makanya apa kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11? Dikatakan mereka semua sudah mati. Abraham sudah mati. Tetapi saudara, kita berkata dia melambai-lambaikan tangannya kepada apa? Kepada tanah surgawi yang dijanjikan Allah. Saudara, sebenarnya janji Allah yang istimewa bukan janji Allah pada orang Israel yang akan diberikan tanah. Janji Allah yang diberikan pada Israel yang sesungguhnya, dia akan memberikan surga. Dia akan memberikan tanah air surgawi. Ya. Makanya sebenarnya nggak terlalu penting rebutan tanah itu. Kenapa? Karena itu hanya berkat jasmani. Yang paling
Istimewa itu adalah berkat rohani. Berkat rohani itulah yang paling penting bagi kehidupan kita. Dan saudara ingat, kalau kita sudah milik Kristus, kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita adalah keturunan Abraham. Ya. Dan saudara, selanjutnya kita berhak menerima janji-janji Allah. Memang saudara, sayangnya tadi yang membuat Paulus sampai terkutuk, dikatakan dia, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Kenapa saudara? Karena orang Israel ini, pada mereka diberikan janji-janji itu. Pertama-tama janji itu diberikan pada mereka. Yang menurunkan Mesias itu dalam keadaan jasmani itu orang Israel. Ya, mereka yang menerima janji-janji itu yang pertama. Tetapi saudara, mereka akhirnya menolak. Itulah yang membuat Paulus saudara merasa diri sedih luar biasa, sampai dia malah mau terkutuk. Karena dia bilang, ini bangsaku yang melahirkan Kristus, yang menerima janji-janji, yang menerima hukum Taurat, yang dimana Allah pertama sekali menyatakan diri pada mereka, tapi malah pada akhirnya menolak Yesus. Jadi saudara, sebenarnya berkat Tuhan itu bukan berkat tanah kanan itu, bukan. Berkat Allah sejati adalah saudara tanah air surgawi. Ya, Allah akan memberikan tanah air surgawi. Allah memberikan langit baru, bumi baru bagi kita. Makanya saudara berkata kan, jangan gelisah hatimu, sebab aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada nanti kamu akan berada. Jadi saudara, ini sebenarnya janji Allah itu bagi kita. Kita akan bersama Tuhan selamanya. Ya, kita akan punya wilayah, kita punya tempat di mana kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus selamanya. Itulah yang sebenarnya Tuhan mau itu. Itulah yang Tuhan mau bangun itu. Itulah yang disebut kerajaan Allah. Kita kan suka berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Saudara, kalau kita berdoa tentang kerajaan Allah, maksudnya saudara, ya, kalau dalam dunia ini tentu artinya supaya pekerjaan Allah itu nyata dalam dunia ini. Tapi sebenarnya puncak nanti dalam penyataan kerajaan Allah itu ketika saudara dunia ini saudara dipimpin oleh Yesus sebagai raja di atas segala raja. Inilah yang membuat kita bertahan hari ini. Inilah yang membuat kita saudara tetap beriman hari ini. Orang-orang yang tahu tentang janji-janji Allah ini, dia tidak mau menjual dirinya terhadap dunia ini. Ya. Jangan seperti Esau, saudara. Esau malah dia menjual hak kesulungannya. Kenapa? Karena bagi dia bubur kacang merah itu lebih indah daripada Kristus itu bagi dia. Ya. Sehingga nanti saudara dia akan menangis, dan dengan air mata, dan firman Tuhan berkata, walaupun dia mencucurkan air mata, tetap dia ditolak pada akhirnya. Jadi saudara, kita ini umat pilihan Allah. Pertahankan kedudukan Anda sebagai umat pilihan Allah. Ya, jiwai hidup sebagai umat pilihan Allah. Jalani hidup sebagai umat pilihan Allah. Sama seperti siapa contohnya? Musa saudara. Ya, ketika di Mesir dia sudah punya tempat yang indah, dia sudah punya kedudukan jabatan. Tapi saudara, ketika dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah. Ya, Allah punya rencana yang indah yang lebih besar daripada harta Mesir. Lalu saudara, apa kata Musa? Lalu firman Tuhan berkata, setelah dia beriman, setelah dewasa, dia menolak disebut menjadi anak putri Firaun. Bahkan dia rela untuk menderita bersama dengan umat Allah. Ya. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa Kristus itu adalah kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Dan ia mengarahkan pandangannya pada upah. Saudara, Musa tahu kekayaan sejati itu apa. Ya, bukan kerajaan dunia ini saudara. Bukan punya banyak tanah, punya banyak harta. Tidak. Tapi Musa tahu kekayaan sejati itu adalah Kristus. Makanya saudara, dia rela menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak tinggal di Mesir. Bahkan dia, saudara, dikatakan dia bahkan rela menderita bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa. Jadi saudara, ini hal yang diperhatikan buat kita.
Ya, jadi umat pilihan Allah itu sebenarnya adalah bukan keturunan Abraham secara jasmani. Ini harus diperhatikan ya. Bukan keturunan Abraham secara jasmani, tapi adalah keturunan di mana orang-orang itu memiliki Kristus dalam hidupnya. Mereka memiliki iman pada Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang membuat kita menjadi keturunan Abraham adalah kita percaya pada Yesus. Ya, tadi dikatakan dalam Kejadian Galatia 3 ayat 29, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, jadi saudara, yang disebut umat pilihan itu sebenarnya bukan semata-mata orang Israel yang dilahirkan secara jasmani dari keturunan Abraham, tidak. Tapi saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya pada janji Allah, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa orang Israel yang sekarang ini, Israel modern sekarang, itu berbeda dengan Israel pada zaman Musa, pada zaman Abraham, atau pada zaman Yesus. Jadi kalau Israel sekarang, status mereka itu adalah orang yang sudah ditinggalkan Tuhan. Itu kasarnya begitu. Mereka ini ditinggalkan Tuhan. Walaupun secara jasmani, secara berkat rohani, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tapi secara rohani, mereka ini terpisah dari Allah. Inilah yang menjadi doa Paulus, kerinduan Paulus, yang membuat dia sampai dia bilang, bahkan dia terkutuk demi supaya mereka ini diselamatkan. Nah saudara, sikap kita yang harus kita bangun sekarang, memang saudara, Tuhan berjanji Tuhan akan menyelamatkan Israel jasmani, tapi firman Allah berkata itu hanya sisanya. Jadi kalau kita berdoa saudara, kita berdoa supaya yang sisa itu diselamatkan. Kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan mengirim pemberita Injil ke sana. Itu paling tugas kita. Ya, kita nggak perlu berdoa supaya Israel menang perang, kita nggak perlu berdoa seperti itu. Ya. Kalau kita malah berdoa supaya ada damai, ya supaya ada damai di sana. Kalau bisa mereka bisa berbagi wilayah itu gimana supaya masing-masing bisa merasa nyaman. Ya, jangan sampai terus-terusan perang, karena kalau terusan perang kita juga saudara akan menderita. Hari ini aja saudara, kalau kita beli solar itu udah susah di mana-mana. Udah berapa hari ini beli solar nggak bisa. Ya, sampai jarumnya itu sampai jarum mobil kita itu sampai mau merah. Padahal kalau solar itu nggak boleh di bawah garis tengah itu. Tapi karena kita udah susah nyarinya di mana-mana. Ya. Nah saudara, itu sebenarnya kenapa? Ya itu akibat perang begitu. Jadi kalau perang terus berlanjut, maka kita di seluruh dunia akan menderita. Makanya memang ya kita berdoa supaya damai, supaya ada perdamaian. Dan berdoa jangan memihak salah satu. Karena udah saya bilang tadi bahwa Israel itu kalau secara jasmani hari ini mereka bukan orang pilihan Allah. Tapi kalau secara jasmani memang mereka diberkati Tuhan. Kenapa mereka ini negara kecil tapi kok luar biasa? Kok masih bisa kuat menghadapi beberapa negara? Pernah beberapa negara itu menyatu untuk melawan Israel. Tapi hanya dalam 6 hari kalau nggak salah mereka bisa luluh lantakan musuhnya. Memang mereka diberkati Tuhan dalam hal seperti itu. Mereka luar biasa dilindungi Tuhan. Kalau misalnya mereka itu bukan negara yang diberkati Tuhan secara teknologi misalnya, maka negara ini udah hangus. Negara Israel ini udah hangus, sekejap hangus, tapi nggak bisa. Dan memang Tuhan menjaga mereka secara khusus, tapi secara rohani ingat baik mereka ditolak Tuhan. Bersyukur buat kita, kenapa? Karena dengan demikian kan kita di segala bangsa akan menerima keselamatan. Keselamatan kita itu sebenarnya karena berkat mereka. Mereka menolak, kita yang terbuka untuk keselamatan itu. Itu memang kita berkata begitu. Makanya kita nggak boleh sombong katanya. Kalau yang Israel aja itu aja dihukum, itu aja ditolak, apalagi kita kalau kita sombong. Ya, orang yang dipilih dari awal aja bisa ditolak, apalagi kita kalau misalnya kita yang artinya tidak termasuk orang Israel. Tapi saudara, kita bisa melihat sisi anugerah di situ.
Israel ditolak Tuhan, tapi saudara Tuhan membuka keselamatan buat kita. Makanya kesempatan ini kita pergunakan untuk percaya pada Tuhan. Kesempatan ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Pergunakanlah hidupmu waktu ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu untuk hal yang tidak penting, yang tidak karuan, apalagi hal yang sifatnya merusak kehidupan kita. Saudara, waktunya, kalau kita lihat waktunya sudah hampir habis. Kalau melihat seperti dulu perang hari ini, saudara, kalau kita melihat seperti sekarang ya, Uni Soviet, Korea Utara, Cina, itu udah mulai bergabung, saudara. Itu seperti sebuah apa? Dan lawannya itu Amerika. Ya, itu lawannya Amerika, Inggris. Itu sudah mulai seperti ada rundingan-rundingan untuk saudara saling berperang, saling memihak. Dan kita anak-anak Tuhan, kan, kita harus tetap beriman, ya. Kita tetap beriman dan mari kita terus melayani Tuhan selama kita masih ada waktu. Karena waktu kita nggak tahu, hari-hari kita mungkin tidak terlalu lama. Jadi waktu yang sisa, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang sisa. Ya, pergunakanlah waktu yang sisa ini untuk melakukan kehendak Allah. Oke, itu aja firman Allah yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini.